Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Duriantoni dalam kegiatan Imkli One on One. Nah, terus juga alhamdulillahnya toko yang saya akan interview ini adalah toko yang benar-benar berpengaruh di bidang lingkungan itu. Kira-kira semenarik apa sih cerita saya dengan bapak yang ada di samping saya ini? Dan ini juga sebagai adik-adik ada di sini ya. Karena ini dia merupakan dampak yang udah dilakuin oleh bapak ini. Akhirnya juga anak-anak ini juga bisa merasakan seberapa bermanfaatnya kegiatan bapak ini. Tapi sebelumnya mungkin dari bapak bisa perkenalkan dulu pak. Nama bapak kira-kira siapa ini pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko Jatmiko. Umur saya 45 tahun. Saya kelahiran kampung sini, desa sini. Berarti asli Cikarang pak ya? Ya asli. Oke, asli Cikarang. Terus saya juga kalau dibilang tadi saya pengaruh gitu. Oh enggak juga, saya enggak ngerasa seperti itu. Oke. Mungkin karena ada tindakan-tindakan kecil saya yang bikin mempengaruhi aja sebenarnya kan. Profil pendidikan bapak sampai pendidikan apa nih pak? Alhamdulillah saya kalau sekolah mah ngalamin dah ya kan, masuk kuliah gitu di Jakarta. Cuman sampai D3 aja sih. Oke, ternyata ini nih yang menarik nih, dari latar belakang yang biasa-biasa aja ternyata punya pendidikan D3 juga. Tapi jurusannya apa itu pak kira-kira? Jurusannya manajemen industri. Manajemen industri, terus larinya ke lingkungan nih. Ini yang menarik banget. Sebelumnya juga aku udah pernah bikin video Jurusan tentang keuangan, manajemen Tuh. keuangan. ini ya teman-teman. Jadi sedikit menarik banget karena dia tuh mempunyai latar belakang pendidikan industri keuangan juga. Terus kenapa kok akhirnya lari ke dunia kayak gini nih, ke lingkungan gitu? Kira-kira apa sih pak yang mendasari hal itu akhirnya gue punya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan di lingkungan? Itu kira-kira apa? Dari mana pak? Perubahan zaman ya kan, semakin kesini semakin ya kita rasakan sekarang kan kita mau menghirup udara yang seger aja kan, karena di tengah-tengah wilayah industri gini kayaknya Udah susah gitu pak. mahal. Oke, mahal. Mungkin kita harus ke tengah hutan Benar. atau kemana, ke puncak ya kan. Iya benar, sejauh itu gitu. Iya. Tapi masih ada sebenarnya di sekitar kita yang kalau kita mau rawat itu masih bisa. Kayak contoh kayak di sini kan, hutan bambu kan. Iya. Dan ini bisa kita rasain kan. Beberapa meter aja kita keluar dari sini kan panasnya, panas gebul ya Iya, kan. bener. Coba ke sini kan udaranya adem lagi. terasa oksigennya kan. Oke. Limpahan oksigennya terasa. Ya, jadi gini teman-teman, yang melatar belakangi bapak ini untuk melakukan kegiatan ini adalah mungkin rasa tanggung jawab, terus juga dari pribadi kecilnya dulu itu tertarik gitu. Kalau lingkungan dulunya itu belum terlalu tercemar seperti sekarang gitu pak ya. Makanya dari pribadi dia akhirnya kembali lagi ke lingkungan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Nah terus sekarang pak, dengan melakukan kegiatan ini kira-kira bapak punya tujuan apa ini pak? Semakin kita kesini tujuan kita malah semakin jelas loh. Ingin menyelamatkan lingkungan jadinya. Oke, jadi bener bro. Itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan lingkungan Iya, gitu pak ya. salah satunya ya kan. Oke. Keanekan ragaman hayatinya itu kaya, Benar. ya kan. Terus itu berdampak langsung dong. Kalau secara siklus ekosistem manusia itu dapat dampaknya banyak. Oke, itu benar. Dari kalau misalnya itu terjaga, contoh betapa mudahnya dulu kalau dulu kan duit masih zaman kecil kita duit masih langka. Duit malah masih langka gitu Ya, pak. cuman kita tidak kekurangan gizi kan. Pengen makan ikan gampang. tinggal nangkep di sungai gitu Iya pak, kan? ya? Oke, iya. Pengen apa-apa itu tidak kayak sekarang serba beli kan. Tapi gini pak, dari kegiatan-kegiatan yang bapak lakuin tadi nih, kira-kira nih kegiatan yang paling detail nih kira-kira apa nih untuk penyelamatan sungai ini kira-kira? Jadi yang paling detail itu kalau kita tuh ada, jadi proses berjalannya waktu kan di kita sendiri, saya tidak sendiri kan, saya punya rekan. Rekan tuh yang punya pengalaman keilmuan A, ada yang punya pengalaman keilmuan B,
Oke. Kita sini masing-masing tuh sering diskusi, saling berbagi ilmu kan, saling belajar. Muncullah di sini tuh apa? Ya harus lebih serius kan, karena di situ ada visi misi apa yang harus dikerjain kan, Oke, tahapannya ya benar, seperti benar. apa. Sekali Pak. Yang penting yang ada dulu selamatin nih. Ah. Nah, ke depannya tadi penyelamatan lingkungannya ke depannya, garis padan sungainya nanti harus yang rusak kita perbaiki. Nah, ya kita jaga kan gitu kan. Iya Pak, benar. Yang ekosistemnya hancur kita coba perbaiki juga. Ya itu jadi banyak kerjaannya jadinya kan. Jadi ada tahap-tahapannya sekarang iya, lagi udah ada. Tapi gini Pak, setelah melakukan kegiatan gitu kan sasarannya ada nih Pak. Sasaran Iya. untuk melakukan kegiatan kayak tadi mungkin Bapak udah mulai membersihkan sampah di pinggiran sungai. Jadi punya sasaran kira-kira buat apa nih Pak? Apa untuk mengembalikan lagi ekosistem semuanya tadi? Apa untuk pengen lihat? Aku pengen lihat lagi dong sungainya biar bersih apa gimana? Sasarannya kira-kira kalau dari Bapak pribadi. Jadi apa yang kita kerjain sini ternyata fungsi-fungsinya itu kalau kita pelajarin sendiri itu jadi setelah kita jalanin itu ternyata kita baru tahu wah di sini ada fungsi mitigasi misalnya kan, pencegahan bencana. Apa pencegahan bencana karena ini berkaitan dengan sungai, banjir ya kan. Ada. Kenapa bisa banjir? Ya kan? Karena terjadi kerusakan. Ya kan, penampungan daya tampung lingkungannya yang sudah tidak seimbang misalnya kan. Iya benar. Contoh seperti itu. Oke. Fungsi edukasi apa yang perlu kita lakukan terhadap fungsi edukasi kan? Ya buat lingkungan kita dulu di sini kan. Terus buat masyarakat terkait dengan sampah, terkait dengan ya segala macam tentang edukasi lingkungan gitu kan. Iya benar. Terkait dari hal sepele di sini tuh sebenarnya adanya apa? Bambu, jenis bambu bisa apa-apa. Yang sebenarnya anak-anak kecil seperti ini tuh harus tahu lingkungan sendiri yang terdekat tuh harus tahu kan. Tanaman bambu. Gimana kalau mereka pengen mencintai lingkungan kalau mereka sendiri tidak tahu. Benar Pak. Tahu benar, dulu benar. gitu kan. Benar. Udah tahu kenal baru lama-lama oh cinta. Cinta ke lingkungannya. Di sini ada apa sih di lingkungan kita, sekitar kita? Itu fungsinya. Oke, iya. Terus berlanjut lah tuh hal yang lain dari fungsi ekonominya misalnya kan. Gimana caranya di sini tuh bisa bermanfaat secara ekonomi buat masyarakat khusus kita kan. Ya alhamdulillah kan kamu lihat di sini kan orang yang terlibat di sini kan bisa jualan juga. Iya. Terus ada fungsi juga fungsi wisata di sini ada kan. Wisata. Ekowisata kan. Alhamdulillah tuh. Tapi gini Pak, menjadi seorang penggiat lingkungan atau pencinta lingkungan itu agak sedikit berat tuh. Benar sangat berat banget. Kira-kira nih. Iya. Tantangannya apa Pak kira-kira? Tantangannya? Iya. Tantangannya jadi yang terberat itu makanya kalau saya sering orang bilang wah kayak dari tadi bilang kamu kan ini seolah-olah saya itu orang paling peduli lingkungan kayak pahlawan lah ya kan. Iya benar. Kalau saya lebih yang justru jadi pahlawan tuh anak istri saya. Oh malah balik lagi ke situ gitu. Iya karena memberi pemahaman terhadap keluarga saya kan, anak istri itu nggak gampang juga kan. Oke. Memberi pengertian bahwa yang saya kerjakan hari ini seperti ini gitu. Ya yang sebelumnya saya itu tidak seperti ini kegiatan saya kan, aktivitas saya kan gitu kan. Nah ini kan masa-masa karena COVID udah 2 tahun kan. Iya. Semua kayak saya termasuk kena dampak ya kan. Bener. Kalau karyawan punya PHK ya kan, kalau orang punya usaha banyak bangkrut. Ya kalau secara ya manusia kan ada kalau iman aja ada pasang surut loh. Saya tuh sudah gimana ya? Sudah masuk jauh di dalamnya kan. Kalau kita tinggal misalnya kan bukan berarti saya itu tidak percaya sama yang lain, bukan. Iya. Ya kan? Mungkin tugas saya di sini belum selesai mungkin, ya kan? Benar. Kalau tantangan tadi orang ada yang mencibir, apa sih? Misalnya ujungnya duit. Kalau duit semua nggak usah ngomong kan. Manusia hidup tuh pasti di dunia itu pasti butuh duit. Ya kan? Tapi buat kita tuh uang tuh bukan segalanya. Oke, benar. Kan gitu masalahnya kan? Oke, Pak.
Kalau masalah duit mah yang masih diomongin lah semua kok. Nggak ada yang nggak butuh uang. Nah Pak, masuk lagi ke dampak nih Pak. Setelah Bapak melakukan kegiatan ini, sudah rutin membersihkan sungai, kira-kira nih dampak dari aktivitas Bapak ini membersihkan sungai, kira-kira apa Pak? Dampak untuk masyarakat, dampak buat ekosistem juga di sini gitu Pak. Ya dampaknya sangat jelas loh. Ah, Setelah kita hampir setahun lebih ya kan, sungai ini kita jaga, kita rawat. Dampaknya kita lihat dari kondisi secara fisik aja tuh. udah kelihatan. Dibandingin sungai-sungai di tempat lain, Oke. di Bekasi ya, Ah, ah. yang sekarang lagi rame nih, ada kali hitam, kali busa, kali udah nggak gini. Ibu dilihat sendiri secara fisik aja kan kelihatan ya kan, Ah. bersih. Sampahnya itu ya hampir sangat-sangat inilah Nggak ada lagi. kurang ya kan, iya bersih. Terus yang tidak rusak airnya ya kan. Ah, ah. Nah, yang kedua dampak dari rimbunnya di sini kan Ah, berpengaruh juga. berpengaruh. Jadi orang yang datang ke sini kan sini sekedar pengen ngadem aja tiap hari tuh nggak pernah kurang juga di sini kan. Oke, hanya melepas lelah gitu Lepas Pak, ya. lelah apa kan? Lepas lelah, terus hidup udara segar. Tapi bener loh, Iya. teman. Aku juga udah ngerasain di sini tuh memang tempatnya sejuk banget, bener. Jarang aku nemuin tempat-tempat kayak gini di daerah perkotaan gitu. Karena kebanyakan kalau daerah Kerawang aja saya harus main ke loji untuk tempat-tempat kayak gini. Sedangkan di Cikarang ini hampir di tengah-tengah lah hitungannya. Iya, Pak. di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada tempat yang sejuk ini gitu loh. Pak, setelah Bapak melakukan semua kegiatan ini, kira-kira pengembangannya nih Pak. Nah, terus kayak saya ini kan sebagai mahasiswa yang baru yang mencuri ilmu juga, yang butuh belajar dari Bapak, kira-kira pengembangannya nih Pak dari Bapak kira-kira gimana Pak? Kalau kita tuh pengembangannya tadi ya. Jadi sekarang lagi digalakan program pemerintah tentang restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem Ya kan? gitu ya. Kalau yang rusak berakibat tadi restorasi, kalau Ah. yang kayak sini kan masih lumayan bagus nih. Oke. Ya kan, coba kita konservasi misalnya di sini vegetasi bambu, coba kita konservasi. Terus daerah-daerah di sini das apa segala macem, coba kita reforestasi lagi, kita hutankan lagi ya kan. Oke. Karena mau gimana pun kita hari ini tuh butuh loh, butuh ruang-ruang terbuka hijau, itu paling utama. benar oke. Ya. Karena dari ada banyaknya nanti ruang-ruang terbuka publik yang hijau, Heeh. apalagi nanti lebih banyak lagi wilayah-wilayah yang dijadikan konservasi, Iya. itu lebih bagus dan dampak secara ekonominya itu udah pasti Lumayan lebih juga berjalan positif, juga, Pak. Oke. ya kan? Karena bakal semakin banyak kan orang balik alam, ya kan? Terus kalau udah tempatnya enak begini kan, Mm-mm. pasti ada dampaknya lah. Orang kita nongkrong begini aja nggak mungkin kita puasa kan gitu Oh kan, iya Pak. ya kan? Heeh, Dampak benar. buat ekonomi rakyat kecil juga ada gitu Pak. ada, ya kan? Heeh. Ya udah pasti itulah. Karena dunia kita ini udah sangat berubah ya. Mm-mm. Jadi kalau nggak kita rubah dari sekarang, hal-hal yang buat masa depan kita lah kapan lagi kan? Oke, iya. Terus Pak, Bapak udah melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi udah ada timelinenya, terus kegiatan-kegiatan yang udah bermanfaat juga bagi daerah di sini. Nah, terus mungkin ada dari Bapak sendiri mempunyai harapan. Nah, harapan ini untuk masyarakat nih. Kira-kira apa nih harapan dari Bapak untuk masyarakat? Ya harapan saya sih sederhana. Ini kita sebenarnya salah satu fungsi edukasi kita itu kita berharap adanya kesadaran kolektif ya Mm-mm. tentang pentingnya. Contoh kita masalah sampah aja. Oke. Ya, gimana cara ngurus memperlakukan sampah yang benar kan sekarang ini udah benar. mulai nih ya kan, alhamdulillah. Ah, Terakhir itu kita udah 2 kali nih ikut yang namanya acara World Clean Up Day itu. mm-mm. Itu bagus, itu sebenarnya membangun kesadaran kolektif juga kan. Ah, Gimana cara yang sederhana mulai dari rumah memilah sampah. benar. Dan itu kalau dijalanin secara benar itu ada nilai ekonomisnya juga. Oh, ternyata sebenarnya kalau seandainya benar-benar mau dari rumah tangga aja Lah mengolah dari sampah diri gitu, sendiri Pak, ya, tadi dari rumah kesadaran sampah. kolektif tuh, Ah. ya kan? Kalau kita bicaranya apa yang hal-hal yang gede mungkin
ya kan, tidak terjangkau lagi ya. Ah. Kita yang hal yang ini aja dulu kan dari diri kita sendiri kan. Yang simpel Dari sederhana simpel banget gitu. sederhana. Dan bener. itu sangat berdampak loh. Dan kesadaran itu butuh tindakan. Nggak bisa kita sadar cuma sekedar ngomong. Sama model kayak kita deh. Kita cinta bener. lingkungan, cinta kali. Iya. Cuman ada di acara-acara diskusi. Oke. Tidak ada tindakan, tidak ada kegiatan yang real di lapangan. Nah, Sampai iya. bohong. Benar. Alamat tetap hancur, cuman ya kan hasil diskusi, hasil kajiannya panjang. Ya sebagai slogan-slogan Iya, aja gitu Pak, ya. gitu kan. Benar. Yang sekarang tuh yang penting tuh tindakan sih. Tindakan ya. Ya kan, para pelanggar lingkungan misalnya ya ditindak sesuai dengan aturan misalnya kan. Nah. Kita sebagai masyarakat juga kan kalau ngebuang sampah sembarangan kan ditindak juga. Oh iya. Jadi adil kan. Nah. Mungkin teknik lingkungan seperti kamu nanti itu tantangan seperti itu kan. Oke, jadi teman-teman nih kita dapat PR-nya dari Pak Eko langsung. Iya. Nih tugas anak teknik lingkungan nih udah dikasih ke Bapak Iya. Eko nih. Kira-kira nanti apa kegiatan yang akan kita lakukan sebagai background teknik lingkungan? Ini lingkungan udah nunggu nih Pak ya. Iya. Lingkungan udah nunggu untuk kita bereskan karena memang Iya. permasalahannya terlalu banyak di sini, dan Pak Eko tadi juga udah bilang kalian semua sebagai anak teknik lingkungan mempunyai tanggung jawab untuk membereskan lingkungan gitu Pak ya. Masing-masing kita ngambil tanggung jawab lah di situ kan. Oke. Sebagai ilmuwan ya kan. Bukan berarti seorang teknik lingkungan tidak boleh ya dia misalnya berprofesi Iya. profesional, nanti kamu mungkin jadi pengusaha. Amin. Jadilah pengusaha yang ya Paham kan, juga tentang lingkungan gitu iya, Pak ya. tidak pengusaha yang tiga cuman mikir, semua orang usaha pengen untung, cuman jangan untung pengennya tapi merusak lingkungan Merusak juga lingkungan lah ya juga. kan. Jangan seperti itu. Benar. Ya kan. Oke ya, jadi teman-teman tadi menarik banget kisah dari Pak Eko ini sampai akhirnya dia terjun langsung ke pinggiran kali, terus juga dia membereskan permasalahan-permasalahan yang di sini, terus juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pak Eko ini bisa dinilai oleh masyarakat juga. Terus juga sekarang ada beberapa harapan dari masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya. Setidaknya kalau tidak bisa mengelola sampah, buanglah sampah pada tempatnya gitu Pak ya. Nah, terus juga dari alamnya juga sudah ada perubahan, ekosistem di sungai juga sudah mulai baik lagi. Mungkin ini adalah menjadi sebuah pelajaran penting juga bagi kita anak teknik lingkungan untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan mencari ilmu-ilmu agar kita bisa terapkan di nantinya. Oke Pak Eko, terima kasih banget ya udah berkonfirmasi dengan saya, udah berbincang-bincang. Ini benar-benar bagi saya ilmu yang nggak saya dapatkan di dalam dunia perkuliahan. Dan ini sangat memotivasi saya juga. Ya. Terima kasih Pak Eko ya. Iya. Oke, jadi teman, mungkin sampai di sini video yang kita bikin. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kalian dan bagi saya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.